Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu bersyukur. Iya. Nah, hari ini siapa yang kira-kira tidak masuk sekolah? Dilihat kanan kirinya, nggak ada ya. Alhamdulillah kalau gitu, kalau masuk semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan Mbak Bila dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, kan kita sekarang sudah selesai berdoa. Nah, Ibu Guru mau tanya nih sebelumnya, siapa tadi yang bangun tidur langsung membersihkan tempat tidur? Apa langsung mandi? Apa nonton TV dulu? Mandi. Main HP? Langsung mandi. Langsung mandi? Gak ada yang membersihkan tempat tidur dulu? Membantu ibu memasak gak ada? Menyapu lantai? Ada. Nah, di sini siapa yang tidak pernah membantu ibunya untuk membersihkan rumah? Siapa yang tidak pernah sama sekali? Ayo. Gak ada ya? Pintar semua. Karena kita sebagai anak itu harus membantu orang tua. Oke, sekarang dibuka halaman 2 untuk buku temanya. Sudah? Nah, di sini kan ada bacaan yang berjudul bekerja sama membersihkan rumah. Nah, di sini Ibu mau kalian membacanya secara bergantian. Yang pertama, Mbak Iza. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ya, terima kasih ya Mbak Iza. Sekarang ganti Mas Akbar. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Baik, Bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, kalian kan sudah membaca teks yang ada di buku tema tersebut. Di sini tadi kan ada ayah, ibu, dan Dayu. Nah, keluarga ini bersama-sama untuk membersihkan rumah agar rumahnya bersih dan sehat. Sekarang dibuka halaman 3. Sudah? Di sini kan terdapat 5 pertanyaan terkait dengan teks yang telah kalian baca tadi. Nah, sekarang ayo kita jawab bersama-sama. Pertama, ayo Mbak Dinda dibaca soalnya. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ya, dilihat sekarang teksnya. Apa yang sedang ayah dan ibu lakukan? Membersihkan rumah. Yang ditulis jawabannya membersihkan rumah. Sekarang untuk yang nomor 2, Mbak Yiyin. Apa yang dilakukan ibu? Ya, apa yang dilakukan ibu? Ibu menyapu dan mengepel. Ya, tugas ibu adalah menyapu dan mengepel lantai. Ya, sekarang untuk yang nomor 3 ya Mbak Bila. Apa yang dilakukan ayah?
apa yang dilakukan oleh ayah? Ayah Apa? Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Sekarang Mbak Iza untuk nomor 4. Apa yang Dayu ingin lakukan? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Dayu? Membersihkan jendela. Ya, Dayu ingin membersihkan jendela. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 5, silakan Mas Abjar baca. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Ya, mengapa ibu, ayah, dan Dayu bekerja dengan gembira? Supaya apa? Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Ya, mereka ingin rumahnya bersih dan sehat. Oke, sekarang dilihat ini bawahnya. Perhatikan cerita di atas sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat sebuah ungkapan petunjuk. Nah, kira-kira apa sih ungkapan petunjuk itu? Ungkapan petunjuk adalah Nah, ungkapan petunjuk ini adalah ungkapan yang merujuk pada satu objek atau hal dalam sebuah bacaan. Nah, biasanya ungkapan petunjuk ini dibuat agar pembaca mampu memahami objek yang dirujuk. Jadi kalau kita ingin membuat ungkapan petunjuk, kita harus membuatnya secara urut agar pembaca ini mudah untuk memahami. Contoh ungkapan petunjuk misalnya petunjuk menyalakan komputer, petunjuk untuk menggunakan handphone. Nah, kira-kira di teks yang ada pada halaman 2 tersebut yang tadi kita baca bersama-sama, kira-kira ungkapan petunjuk apa yang ada dalam teks tersebut? Petunjuk untuk melakukan apa? Ya, membersihkan jendela. Siapa yang masih belum tahu di teks tersebut? Siapa yang masih belum tahu bagaimana cara membersihkan jendela? Ayah, ibu, atau Dayu? Dayu. Nah, di sini kan Dayu tidak tahu cara membersihkan jendela. Maka dari itu ibu memberikan petunjuk. Nah, pada halaman 3 ini kalian akan bekerja secara berkelompok untuk menuliskan kalimat petunjuk yang ada di teks tersebut. Ibu bagi kelompoknya dulu ya. Mbak Dinda, Mbak Yiyin 2,
2 anak satu kelompok. Ini sisanya satu kelompok ya. Jadi hanya ada 2 kelompok. Berarti Mbak Bila, Mbak Iza sama Mas Akbar jadi satu kelompok. Kalian tulis kalimat yang ada di bacaan tersebut. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Ditulis dulu. Kalian kan sudah berdiskusi untuk mencari kalimat petunjuk yang ada pada teks tersebut. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Ya, yang pertama Mbak Iin, boleh dibacakan hasil diskusinya ke depan. Silakan maju ke depan. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Ya, boleh duduk, silakan. Sekarang untuk kelompok yang selanjutnya, silakan Mbak Iza membacakan hasil diskusi bersama kelompoknya. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Ya, terima kasih. Kira-kira dari kedua jawaban dari masing-masing kelompok tadi sama atau berbeda? Sama. Sama. Yang pertama yaitu lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Kemudian menggosokkannya ke kaca. Nah, untuk mengeringkan kaca yang sedikit basah karena lap kain tersebut, kita menggunakan kertas koran. Oke, sekarang dibuka untuk halaman 4. Nah, di sini kan ada perintah beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Oke, untuk yang nomor 1, Ibu ingin Mas Akbar membacanya dan Mas Akbar tentukan itu termasuk kalimat petunjuk atau bukan. Nomor 1 yang dibaca. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Kira-kira itu ungkapan petunjuk atau bukan? Bukan. Petunjuk. Petunjuk atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti diberi tanda silang pada kolom. Yang nomor 2, Mbak Iza. Cucilah tangan dengan sabun. Nah, ini petunjuk atau bukan? Petunjuk. Ya, berarti dikasih tanda centang. Ayo, Mbak Bila nomor 3. Sikat gigi setelah makan. Nomor 3, bukan nomor 4. Ayo buang sampah buatnya. Kira-kira apa? Petunjuk. Petunjuk atau bukan? Ayo. Bukan. Bukan. Yang nomor 4. 4. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Petunjuk. Petunjuk atau bukan? Ayo. Bukan. Bukan. Ini termasuk kalimat perintah. Ayo nomor 5, Mbak Dinda. Gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Petunjuk atau bukan? Petunjuk. Ya, kasih tanda centang. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Ibu di sini mempunyai dua gambar rumah.
Kira-kira apa sih perbedaan dari dua gambar tersebut? Sungainya bersih dan kotor. Ya, ada dua rumah. Yang satunya masih kotor dan satunya bersih. Nah, di sini di buku tema kalian kan ada nih gambar juga rumah A dan rumah B. Kira-kira rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Rumah B. Apa alasannya kok kalian menjawab rumah B? Karena bersih dan sehat. Ya, karena bersih dan sehat. Nah, untuk menciptakan rumah bersih dan sehat, apa sih yang harus kita lakukan? Membuang sampah di tempatnya. Ya, terus apa lagi? Membersihkan halaman rumah, menyapu dan mengepel lantai. Ya, benar. Sekarang dibuka untuk halaman 5. Nah, di sini kan ada 3 pertanyaan. Tapi ibu ingin kalian menjawabnya secara berpasangan dan melalui wawancara antar teman. Misalnya nih, Mas Akbar bertanya kepada Mbak Isa. Yang nomor 1 ya misalnya, menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Nanti Mbak Isa menjawab. Kira-kira apa sih yang menyebabkan keadaan kedua rumah tersebut berbeda? Jadi kalian saling bertanya satu sama lain, tidak menjawab sendiri tapi bertanya kepada temannya. Mengerti? Kira-kira apa sih menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Kira-kira apa yang membedakan? Karena yang rumah B itu bersih dan sehat dan yang rumah A itu kotor. Ya, yang rumah A itu masih banyak Tas sampah. Iya, yang rumah B sudah tidak ada, sudah bersih. Sekarang yang nomor 2, Mbak Iza sama Mbak Bila. Mbak Iza yang bertanya. Apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Membersihkan dan Ya, terus membuang sampah pada tempatnya. Sekarang Mbak Bila bertanya kepada Mbak Yiyin untuk soal yang nomor 3, soal yang terakhir. apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita ingin rumah kita bersih dan sehat, kita harus membersihkannya setiap hari secara rutin. Kalau kita hari ini membersihkan, besoknya tidak, sama saja nanti akan kotor lagi. Nah, rumah yang bersih dan sehat itu membuat kita merasa nyaman. Tetapi dalam membersihkan rumah, setiap anggota keluarga itu harus ikut andil. Jangan hanya ayah dan ibu yang membersihkan, kita sebagai anak hanya malas-malasan, hanya menonton TV. Tidak boleh, kita semua harus ikut membersihkan rumah, harus secara sama-sama dalam membersihkan rumah. Nah, di sini ada kolom untuk menuliskan aturan apa saja agar kebersihan rumah itu terjaga. Ya, silakan diisi. Kan ini sudah ada contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira yang lain itu apa saja? Silakan dituliskan di kolom tersebut. Nah, kalian kan sudah menuliskan aturan apa saja sih yang harus kita lakukan agar tetap
dapat menjaga kebersihan rumah. Sekarang siapa nih? Ada sebuah ungkapan bahwa kebersihan itu adalah pangkal dari kesehatan. Jadi kan kalau kita lingkungannya bersih dan sehat kan nanti udaranya juga bersih, kita menghirup udaranya juga segar, tidak ada polusi yang masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang dibuka halaman 7. Nah, di halaman 7 ini terdapat sebuah lagu yang berjudul Si Nyamuk Nakal. Kira-kira ada yang tahu nggak gimana sih lagu Si Nyamuk Nakal itu? Nggak tahu. Ibu punya lagunya, kita dengarkan bersama-sama lalu kita nyanyi ya. Dengarkan baik-baik ya nadanya. Boleh sambil nyanyi sedikit. Nah, sekarang kita buka halaman 8. Pada lirik lagu Si Nyamuk Nakal ini kan ada yang diwarnai dengan warna biru dan warna merah. Nah, untuk yang warna biru ini diberi tanda biru dengan suara yang lemah dan diberi tanda merah dengan suara yang kuat. Jadi nanti kita menyanyikannya secara kuat dan lemah. Untuk yang warna biru dengan suara yang lemah dan tanda merah untuk suara yang kuat. Jadi untuk yang baris pertama kan warna biru, berarti kita nanti nyanyinya dengan lemah, suaranya pelan. Untuk yang merah suaranya keras, secara kuat. Jadi nanti pelan, kuat, secara bergantian ya. Kita akan menyanyi bersama-sama. 2, 3. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih. Banyak semut di rumahku,
menyanyi secara bersama-sama. Jadi dengan menyanyi tersebut kalian jadi tahu bagaimana sih perbedaan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, akhirnya pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetapi sebelumnya Ibu ingin memberi kalian soal evaluasi dulu ya terkait pembelajaran hari ini. Nah, silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan ke Ibu lagi ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, sekarang Ibu ambil ya. Nah, pada pembelajaran hari ini tadi kita belajar tentang apa saja? Membersihkan Yang rumah. Yang pertama ungkapan petunjuk, terus aturan-aturan yang harus kita lakukan agar rumah menjadi bersih dan sehat. Dan yang ketiga yaitu perbedaan bunyi kuat dan lemah. Nah, akhirnya kita selesai. Boleh dimasukkan bukunya ke dalam tas. Sebelum kita pulang, Ibu mau berpesan. Di rumah jangan lupa belajar ya, jangan main terus. Di sini siapa yang setiap hari belajar di rumah? Loh, gak ada yang belajar di rumah. Kita harus belajar agar pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu tidak lupa. Nah, sekarang sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.